Baik, Ananda semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai model matematika. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan suatu sistem pertidaksamaan, ya. Nah, jadi dari menentukan suatu daerahnya, kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam model matematika, di mana di dalam model matematika ini kita akan dihadirkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear, dan kita akan menentukannya ke dalam bentuk kalimat matematika. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerjemahkan permasalahan program linear ke dalam bentuk matematika. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih definisi model matematika? Definisi model matematika adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika, berupa persamaan, pertidaksamaan, ataupun nanti bentuknya suatu fungsi. Di mana dalam pembentukannya, model matematika yang baik hanya akan memuat bagian-bagian penting dan diperlukan. Ya, jadi nanti kita hanya akan memuat bagian-bagian yang penting dan bagian yang diperlukan. Kemudian bagaimana langkahnya? Oke, langkahnya yang pertama kita akan membuat tabel. Kemudian kita akan menentukan yang menjadi X dan Y. Di sini kita akan memisalkan ya. Kemudian yang ketiga, menentukan yang menjadi lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Dan yang keempat, nilai X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Ini adalah syaratnya. Karena kenapa syaratnya lebih besar atau sama dengan 0? Nah, karena suatu barang tidak mungkin nanti akan bernilai negatif ya, atau keuntungan nanti tidak akan mungkin bernilai negatif. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, mari kita pelajari permasalahan berikut. Nah, untuk membuat kue jenis A, diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan kue jenis B diperlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Bahan yang tersedia adalah 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung. Nah, tentukan konstruksi dari bentuk matematika dari permasalahan tersebut. Nah, kita akan membuat model matematika atau bentuk matematikanya dari permasalahan ini ya. Jadi nanti kita akan menentukan yang penting ya. Jadi informasi-informasi penting dari suatu permasalahan kontekstual. Oke, kita selesaikan. Nah, ini tadi soalnya. Nah, sekarang kita akan menentukan konstruksinya. Kita akan memisalkan yang mana sih yang menjadi variabel X dan yang mana menjadi variabel Y. Ya, nah kalian lihat di sini. Di sini ada kue jenis A, ada kue jenis B, kemudian ada mentega, ada tepung. Nah, sekarang yang mana sih yang akan kita misalkan X dan Y? Ya. Nah, kita lihat dari ketersediaannya. Ketersediaannya di sini adalah mentega dan tepung. Nah, kalian lihat yang di luar ketersediaan. Itulah yang akan kita variabelkan ya, yang akan kita misalkan menjadi variabel X dan variabel Y. Nah, di sini di luar dari ketersediaan berarti ada kue jenis A dan kue jenis B. Setelah kita misalkan, kita akan membuat tabelnya. Nah, tabelnya ini akan kita gunakan untuk memudahkan kita membaca informasi. Oke, sekarang untuk kue A ya, untuk kue A. Nah, kue A ini kita akan memerlukan berapa gram mentega dan berapa gram tepung. Nah, kita lihat. Kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Kita tuliskan ke dalam tabel. Untuk mentega dia memerlukan 50 gram mentega dan tepungnya adalah 60. Sekarang kue jenis B memerlukan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Nah, kita tuliskan 10 gram mentega dan 20 gram tepung. Sekarang ketersediaannya berapa? Nah, ketersediaannya untuk mentega ada 3,5 kilo dan untuk tepung ada 2,2 kilo. Kita ubah dulu. Lihat satuannya di sini, ini kilogram. Di sini adalah gram. Nah, kilogram ini kita harus ubah dulu ke dalam satuan gram, agar nanti dapat kita lakukan perhitungan. Masih ingat 1 kilogram itu berapa gram? Nah, 1 kilogram itu nilainya adalah 1000 gram. Jadi setelah kita ubah, di sini 3,5 kilo, itu adalah nilainya 3.500 gram. Kemudian 2,2 kilo, itu nilainya sama dengan 2.200 gram. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk tabel seperti ini, kita akan menentukan batasannya. Batasan inilah yang kita maksud sebagai bentuk matematika ataupun model matematika. Nah, kita bisa membuatnya ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari jenis kue A-nya. Kue A dulu yang kita perhatikan.
Oke, kue A ini ya terbentuk dari diperlukan dari 50 gram apa tadi? Mentega. Berarti jenis A-nya adalah X ya. Kemudian untuk kue jenis B-nya diperlukan menteganya ada berapa? 10 ya, berarti plus 10 Y. Ketersediaannya 3.500. Nah, tandanya sekarang apakah kita menggunakan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan? Kalian harus lihat identifikasi bentuknya. Ketersediaannya hanya ada 3.500 gram ya, 3.500. Berarti dia tidak boleh lebih. Nah, tandanya adalah kita pakai kurang dari atau sama dengan karena penggunaannya boleh kurang dari atau pas di 3.500. Jadi dia tidak boleh lebih ya. Kemudian yang kedua ya, penggunaan tepung. Nah, penggunaan tepung pada kue A itu ada 60. Berarti 60X ditambah pada kue B tepungnya kita gunakan 20 ya 20Y. Nah, sekarang ketersediaannya sama. Karena tepungnya hanya tersedia 2,2 kg, ya berarti tandanya adalah lebih kecil sama dengan 2.200 ya. Kemudian kita lihat syarat yang keempat tadi. X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, ini jika kita ingin menuliskan ke dalam suatu sistem ya, suatu batasan. Nah, jadi matematika ini modelnya disebut sebagai batasan atau kendala ya. Oke, kita buat. Yang pertama, kendalanya apa aja? Yang pertama ini kendala pertama. 50X ditambah 10Y kurang dari atau sama dengan 3.500. Nah, ini boleh disederhanakan ya untuk supaya hasilnya nanti lebih kecil. Kita bagi dengan 10. Oke, sekarang 50 jadi 5X ditambah Y kurang dari 350. Nah, yang kedua, batasan yang kedua, ini juga bisa kita bagi dengan 20 ya. Oke, cari aja pembaginya yang cocok ya. Oke, berarti di sini ada 3X ditambah Y, kemudian kurang dari 110. Dan yang kedua, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0. Nah, ini adalah model matematika yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini nanti ya pada pembahasan nilai optimum. Sekarang kita lanjut. Kita coba lagi permasalahan berikutnya. Nah, sekarang masalah lahan parkir. Oke lah, luas lahan parkir di sebuah tempat perbelanjaan adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan sebuah bus 24 meter persegi. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Mari kita coba untuk menyelesaikannya. Oke, langkahnya sama ya seperti yang tadi. Kita harus menentukan dulu variabel apa yang akan kita misalkan. Oke, sekarang kita lihat di sini ada luas lahan parkir ya. Oke, ada lahan parkir untuk mobil dan bus ya, untuk mobil dan bus. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, kita lihat yang kita misalkan adalah mobilnya adalah X dan busnya adalah Y. Jadi bukan lahan parkirnya ya, karena di sini kalian lihat ketersediaannya adalah lahan parkir. Jadi yang kita misalkan adalah di luar ketersediaan yaitu mobil dan bus. Oke. Sekarang setelah memisahkan kita masukkan ke dalam tabel. Nah, kita tuliskan. Kita lihat di sini. Untuk mobil dia punya luas lahan berapa? Nah, luas rata-rata sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan sebuah bus adalah 24 meter persegi. Berarti luasnya di sini untuk mobil adalah 6 ya. Jadi kita lihat nih. Untuk mobil adalah 6 meter persegi. Kita tuliskan 6 ya. Kemudian bus di sini ada 24. Nah, persediaannya kalian lihat. Untuk bus, mobil, dan bus ini ketersediaan lahan parkirnya ada berapa? Nah, lahan parkirnya ada 360. Kemudian daya tampung. Daya tampungnya di sini kalian lihat, lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Jadi, untuk sebuah mobil dan sebuah bus, persediaannya hanya ada 25 kendaraan. Nah, di sini setelah masukkan tabel, kita akan membuat model matematikanya.
Oke, kita lihat dulu. Untuk mobil ya, untuk luas lahan dulu nih. Luas lahan 6 meter untuk mobil, kemudian busnya 24 meter persegi. Persediaannya lihat, karena dia di sini persediaan, berarti dia tidak lebih dari 360. Maka tandanya kurang dari sama dengan 360. Kemudian dari daya tampungnya, lihat daya tampung mobil dan bus. Nah, satu mobil, sebuah mobil dan sebuah bus. Nah, satunya boleh kita tulis jadi X langsung plus Y, persediaannya kurang dari 25. Dan syarat yang keempat yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 ya. Nah, tinggal kalian membuatkan ke dalam batasan. Ya, membuat ke dalam batasan ini boleh menggunakan nilai yang paling sederhana. Nah, ini boleh kita bagi nih. Ya, persamaan batasan yang pertama ini boleh kita bagi. Bagi dengan berapa? Oke, di sini karena dia kelipatan 6, boleh kita bagi 6. Berarti menjadi X, Ibu kasih ini dulu ya, X plus 6Y. Ya, oh sorry, di sini X plus 4Y ya. X plus 4Y kurang dari 60. Kemudian yang bawah sudah sederhana, berarti kita tulis X plus Y kurang dari 25. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, ini adalah bentuk matematikanya ya. Next, kita lanjut. Kita berlatih kembali. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar petani ya. Nah, kita lihat permasalahannya. Seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya yang dimana pupuk itu harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Ya, kemudian pupuk 2 mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Oke, sekarang dengan langkah yang sama ya, kita akan membuat konstruksi bentuk matematikanya. Oke, kita lihat nih sekarang nih, kita yang akan memisahkan apa nih? Menurut Ananda semua, apa yang akan kita misahkan sebagai variabel X dan Y? Oke, kita perhatikan di sini. Kita lihat dari ya kandungannya ya. Dari kandungannya ataupun ketersediaannya. Di sini ya sekurang-kurangnya, berarti ini adalah ketersediaan. Ketersediaannya adalah milik fosfor dan nitrogen. Berarti yang kita misalkan di luar ini. Berarti ada pupuk 1 dan pupuk 2. Jadi kita misalkan pupuk 1 adalah X dan pupuk 2 adalah Y. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Oke, di dalam tabel kita akan mencari, ya, mengidentifikasi dan nanti kita akan menerjemahkannya. Oke, ini bukan mobil ya, Nanda ya. Oke, Ibu ganti dulu. Nah, di sini ada pupuk 1 ya, pupuk 1 X, kemudian pupuk 2 ini adalah Y. Nah, sekarang kita buat. Oke, kita buat ya di sini fosfor. Untuk fosfor dulu. Fosfor ya untuk pupuk 1 itu mengandung berapa fosfor yang harus diperlukan adalah 30 gram. Kita tuliskan 30. Kemudian untuk pupuk 2 ini mengandung 20 gram fosfor. Kita tuliskan 20. Kemudian persediaannya untuk fosfor ada berapa? Lihat di sini mengandung sekurang-kurangnya adalah 600 gram fosfor. Berarti sini ketersediaan. Kemudian nitrogen. Nitrogennya pada pupuk 1 itu mengandung 30 gram nitrogen. Kita tuliskan lagi 30. Kemudian nitrogen ya, nitrogen pada pupuk kedua. Nih, pupuk 2 mengandung berapa? 40 gram nitrogen. Dengan ketersediaannya adalah 720 gram. Nah, sekarang kita tinggal membuat model matematikanya ya. Oke, yang pertama dulu. Kita lihat dari masing-masing fosfor dulu nih. Ya, fosfor. Kandungan fosfor ada 30 X ya, ditambah 20 Y. Persediaannya kita lihat di sini. Kalian harus menyimak ini ya, harus mengidentifikasi kata-kata penting. Nah, di sini adalah mengandung sekurang-kurangnya. Berarti batasan paling minimal ya, ini adalah batasan minimal. Minimalnya adalah 600, berarti nanti dia boleh lebih dari 600.
600. Berarti tandanya yang akan kita gunakan adalah lebih dari 600. Kemudian dari nitrogennya kita buat. Nah, nitrogen pada pupuk 1 adalah 30, pupuk 2 adalah 40Y. Sama ya, di sini juga kata sekurang-kurangnya, berarti dia menggunakan tanda lebih besar dari 720. Syarat yang terakhir adalah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita tinggal membuat batasan. Batasan atau kendala ya, bisa ditulis seperti itu. Tergantung dari permasalahannya, karena di sini adalah batasan, berarti kita bisa pakai batasan. Oke, batasan yang pertama, boleh yang paling sederhana dimasukkan. Nah, ini boleh semua pada yang pertama, kita bagi dengan 10, sehingga menghasilkan 3X ditambah 2Y lebih besar dari 60. Kemudian batasan kedua, boleh kita bagi 10 juga. Nah, menjadi, ya batasan kedua, 3X ditambah 4Y lebih besar dari 72. Dan syarat yang terakhir, jangan lupa X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, ini adalah bentuk matematikanya atau modelnya yang akan kita gunakan nanti dalam penyelesaian nilai optimum. Nah, ini harus Ananda pahami dulu, karena kalau tanpa ada model ini, kita tidak bisa nanti melanjutkan ke pembelajaran nilai optimum, karena ini adalah materi prasyaratnya. Dan dari permodelan ini juga, kita akan bisa menggambarkan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaannya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas LKPD. Oke, LKPD ini ya sudah Ibu sampaikan tadi bahwa Ananda bisa mendownloadnya di Google Classroom-nya. Di sana sudah Ibu masukkan ya LKPD yang akan Ananda kerjakan ya. Nah, nanti LKPD ini akan kita bahas di dalam Google Meet ya secara Vicon, ataupun jika nanti ada kendala kita bisa membahasnya secara melalui WA grup kita ya. Oke, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan untuk Ananda semua. Materi kita untuk mode matematika sampai di sini. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan nilai optimum, ya, yaitu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, terima kasih atas perhatiannya Ananda semua.